Sidang Jumat rahimakumullah. Tema pada siang hari ini adalah menghadirkan takwa dalam kehidupan kita. Takwa berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan, yang bermakna menjaga dan melindungi diri kita. Tentu di dunia ini adalah sifatnya sementara saja. Dan yang paling panjang, yang paling abadi adalah kehidupan di akhirat. Maka Rasulullah SAW memuji seseorang yang cerdas melihat kehidupan ini, bahwa yang dia prioritaskan bukan dunia, tapi yang dia prioritaskan adalah kehidupan yang lebih jauh, yang lebih kekal, yaitu kehidupan nanti di akhirat. Jamaah rahimakumullah, makna melindungi dari takwa itu sendiri adalah akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Di saat di akhir penghujung hidup kita, di sana ada su'ul khatimah, di situ ada husnul khatimah. Maka dengan takwa kita dilindungi dari su'ul khatimah dan kita dijadikan hamba yang meninggal dalam husnul khatimah. Ketika saat di dalam kubur kelak pun, ketika pertanyaan Munkar dan Nakir beserta segala nikmat atau azab kubur yang ada di sana, maka peran takwa juga luar biasa. Takwa akan memudahkan kita ketika kita ditanya oleh Munkar dan Nakir, dan takwalah yang akan menemani kita mendapatkan nikmat kubur nanti dalam kubur kita nantinya. Kemudian ketika di padang mahsyar, ketika semua manusia berada dalam kepanasan matahari yang sungguh dekat dengan manusia, maka di saat itulah takwa melindungi kita dari terik matahari yang luar biasa, yang panasnya. Maka Allah memberikan naungan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Saat Allah membariskan dua barisan, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ashabul yamin adalah barisan kanan yang di ujungnya nanti akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ashabus shimal adalah barisan kiri yang nanti ujung-ujungnya dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di posisi ini maka takwa berperan kepada kita, maka takwa kita itu akan diposisikan kita dalam barisan ashabul yamin, tidak dibariskan kita dalam ashabus shimal. Disitulah peran takwa menolong kita dibariskan dalam barisan orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan berdiri, akan menjalani, menyeberangi Shiratal Mustaqim, jembatan itu tergantung kepada takwa seseorang itu. Maka dengan takwa inilah Allah akan melindungi kita tergelincir ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu, sehingga kita tidak dilalap oleh api neraka yang berada di bawahnya, yang dengan sangat besar, dengan sangat panasnya menunggu jatuhnya orang-orang yang menyeberang Shiratal Mustaqim. Ditolong dengan ketakwaan kita. Ketika timbangan amal kita pun diperiksa, amal baik kita, amal buruk kita, maka takwa kita lah yang memberatkan timbangan baik kita, sehingga mizan kita memberatkan kita, hasanat kita, kebaikan kita, maka kita pun akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takwa sebagaimana yang didefinisikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan at-taqwa, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Beliau mengatakan takwa itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin ketika muncul rasa takutnya kepada Allah, maka dia akan berpikir dua kali ketika mau melanggar perintah-perintah Allah. Karena semua kegiatan kita, aktivitas kita selalu disorot oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada raqib dan atid, ada yang nulis kebaikan kita di sebelah kanan kita, ada atid yang menulis kejelekan kita di bawah sebelah kiri kita. Semuanya terdeteksi, tidak ada sedikit pun yang terlupakan. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan takwa itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya neraka, beliau punya azab yang pedih, dan beliau juga punya surganya dengan penuh kenikmatan. Wal amalu bitanzil. Kemudian takwa itu adalah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an merupakan mukjizat yang terbesar, kitab suci yang diturunkan terakhir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan segala kelemahan kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang dituturkan dalam Al-Qur'an melalui dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama al-khulafaur rasyidin dan ulama salafus salih. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ali mendefinisikan takwa itu adalah waridho bil qalil, yaitu kita menerima ikhlas ketika diberikan sedikit oleh Allah kepada kita. Ketika sedikit, kita terima semua dari Allah. Ketika banyak, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang yang mutakin, maka dia ketika diberikan kurang oleh Allah, sedikit oleh Allah, dia enggak ada masalah. Dia tetap redha, dia tetap rela ini dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang terakhir, definisi dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan takwa itu adalah wal isti'dad li yaumir rahil, yaitu persiapan ketika nanti kita akan dihadapkan pada hari kematian kita. Mau tidak mau, kullu nafsin za'iqatul maut, suka tidak suka, pastilah ajal itu akan mendatangi kita. Cuman pertanyaannya, seberapa siapkah kita ketika menghadapi hari yang ditunggu itu akan datang kepada kita. Oleh karena itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib menekankan wal isti'dad, perlunya persiapan seorang mukmin menghadapi hari yang akan datang, yang tidak tahu kita kapan datangnya itu, tapi yang penting adalah persiapan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa dalam kehidupan kita dalam hidup ini kadang-kadang menghadapi kemudahan, dan tidak sedikit pula kadang-kadang kita mendapatkan kesulitan. Rezeki juga demikian. Rezeki dalam artian bukan rezeki hanya berbentuk material saja, tapi rezeki sehat, lapang, nyaman, waktu kita bersama keluarga, sehat, walafiat dan sebagainya. Rezeki dalam makna luas, bukan rezeki hanya berbentuk materi saja, tetapi rezeki dalam artian maknawi, kebahagiaan zahir dan batin. Maka Al-Quran mengatakan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa. Kalau kita artikan takut, barang siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya solusi jalan keluar. Seberat apapun masalah kita, Allah, selama kita bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya, solusi yang terbaik buat kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita, pada orang yang mukmin yang bertakwa itu, min haitsu la yahtasib, tanpa dia sangka, tanpa dia duga-duga, rezeki itu datang kepadanya tanpa diminta, itu Allah berikan rezeki kepadanya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah mengumpamakan, Allah memberikan kita pakaian. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, Allah mengatakan bahwa ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa, sungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian.
Pakaian kita, Pak. Nih, pakaian kita. Apa manfaatnya? Allah mengatakan, yuwari sawatikum. Dengan pakaian itu kalian menutup aurat kalian. Menutup aurat kita. Kemudian, fungsi libas pakaiannya apa lagi? Warisha. Dan pakaian Allah ciptakan juga menjadi hiasan bagi manusia. Ini kita rasakan jamaah bahwa pakaian kita bermacam-macam. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang modelnya begini, ada modelnya begitu. Itulah fungsi pakaian. Warisha. Allah katakan memang pakaian selain menutup aurat juga merupakan perhiasan buat manusia. Tetapi Allah mengatakan ada pakaian maknawi, pakaian yang lain yang lebih baik. Walibasut taqwa zalika khair. Wahai manusia, wahai Bani Adam, tetapi libasut taqwa, pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Kita punya pakaian zahir, tapi di sisi lain Allah mengatakan, kamu ada pakaian takwa, libasut takwa, itu yang lebih baik. Al-Imam At-Tabari menafsirkan apa maksudnya libas takwa itu. Apa yang dimaksud dengan pakaian takwa itu? Beliau menafsirkan libasut takwa artinya pakaian takwa itu adalah al-amalus salih. Adalah amal-amal soleh kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, Quran kita, tahajud kita, duha kita dan sebagainya. Amal soleh kita itulah yang merupakan libasut taqwa. Tidak cukup, beliau menambahkan, selain libas taqwa itu artinya adalah al-amal as-salih. Kemudian beliau menambahkan wal khasyatu minallah, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu jamaah rahimakumullah, kandungannya adalah ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ada rasa roja, ada harapan kita kepada Allah bahwa kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya tentunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.